Kita shout sama-sama, haleluya. Bicara bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, bisa yang kasih oleh Tuhan. Permisi tanya, bro, banyak yang hadir hari ini yang ada di overflow, di online, dan di onsite. Siapa yang ingin besar dalam kehidupan? You want to be great in life. Oh wow. Waktu saya tanya sama anak saya, Cak, ini kalau judul khotbahnya ini cocok nggak? Kurang spesifik deh, besarnya tuh apa? Badan atau apa? Dan saudara langsung lata, pokoknya besar apa aja kita angkat. Dan tema kita tahun ini adalah back to basic, kembali ke dasar. Dasar nggak banyak disukai oleh orang. Membangun dasar, kalau Bapak Ibu saudara main ke proyek Gilgal Center 2 sekarang kotor, banyak tanah. Karena kalau saya naik sepeda saya pasti visit, foto ke sana. Dan akhirnya karena orang gak memperhatikan dasar, mereka berpikir mereka kuat, saat mereka menjadi besar, mereka bisa jatuh, bahkan mereka harus menambal kebocoran-kebocoran, dan ada yang hancur dan harus mengulang sekali lagi. Nah, kita gak mau ini terjadi, gak apa-apa pelan, yang penting pasti hidup kita menjadi besar. Dan kita juga mau analogikan atau kita mau samakan persepsi besarnya itu secara apa. Izinkan saya gambar. Kalau ini misalnya good, berarti yang kedua adalah better, yang ketiga adalah best atau great. Kalau disuruh pilih 1, 2, sama 3, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gilgal pilih yang mana? Oh udah jelas, lihat wajahnya aja udah jelas 3. Kenapa 3? Karena besar. 1, 2, kalau kue aja kan udah bisa mikir pastor. Kue lapis ukuran 1, 2 ya 3 lah. Tapi kita lupa, di balik sesuatu yang besar ada fondasi. Ini membangunnya butuh effort lebih besar, lebih lama, harus yakin benar. Jadi kalau dia cuma di skala ini, ya fondasinya nggak sebesar yang great. Dan ininya juga lebih kurang usaha membangunnya daripada yang great. Tapi kalau mau jadi yang biasa aja baik, suami baik, istri baik, cukup bayar tagihan, ya sederhana aja gini. Dasarnya juga tidak sebesar yang lain. Nah ini yang kita mau bahas. Kalau memang udah setuju nih, pengen besar dalam hidup, you want to be great in life, ininya kita mesti bayar harga. Kalau seandainya kita punya anak, kita pengen anak kita yang good, better, atau great. Sempat tersinggung yang tadi ya. Ini kali ini nanyanya bener-bener kok. Kalau kita punya anak, kita sekolahin, kasih makan, ayo makan lagi, ayo susu lagi. Tujuannya supaya good, better, atau great. Udah mulai jujur. Bapak kita di surga ingin kita anak-anaknya have a great life. Tapi jangan lupakan yang namanya basic. Tuhan kita yang besar punya visi yang besar. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Banyak orang Kristen cuma suka bagian ini dan dipotong. Kenapa ikut Tuhan? Supaya diberkati. Salah nggak? Nggak salah, udah ikut Tuhan kok. Tapi kalau cuma sampai untuk diberkati, nggak lengkap. Kita nggak bisa masuk ke great tadi. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that move upon the earth. Jelas ya? Ini visinya. Jadi kalau disederhanakan apa sih pastor ini berat sekali kayaknya. 3 aja. Yang pertama visi yang besar adalah beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Aduh anak 3 aja repot, bukan gitu. Jadi kita harus membangun karakter Kristus supaya orang lihat Yesus dalam hidup kita. Dan rupa Yesus itu diperbanyak selama kita hidup di bumi. Nular ke istri, nular ke orang tua, nular ke anak, nular ke ipar, ke tetangga, ke karyawan di kantor, ke atasan kita, sampai seluruh bumi.
Kalau bicara mengenai great, mainannya bukan cuma perusahaan kita 1, 10, 3.000 karyawan, tapi bumi, the earth, dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, taklukkanlah. Bicara apa? Mempengaruhi dunia ini, bumi ini dengan kebenaran. Kalau kita dipengaruhi dengan banyak mitos, dengan banyak hal-hal yang menakutkan, dengan ketidakbenaran dalam menjalankan bisnis dan lain-lain, kita harus bangkit, pengaruhi dunia ini dengan kebenaran. Itu visi yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berkuasalah. Berkuasa artinya apa? Mengelola dengan baik. Kelola rumah tangga kita, tubuh kita, kesehatan kita, company kita. Waktu kita mengelola yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Skala mainannya Tuhan bukan kelurahan, tapi bumi atau dunia. Nah, jadi bagi yang tadi ingin lebih jelas, to have a great life, artinya apa? Punya visi yang besar dari Tuhan. Dan Tuhan kasih itu sama anak-anaknya. Dan sejalan dengan visi, kalau kita begini, wow, keren, mantap. Tapi ada tanggung jawab yang besar. Tuhan berikan tanggung jawab yang besar dengan visinya itu kepada manusia. Pertama yang namanya Adam dan Hawa, tapi mereka gagal. Karena mereka gagal, benih dosa itu turun ke kita semua. Kacau turun-temurun. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara bisa ikutin di PowerPoint. Mungkin saya nggak bisa baca semua, tapi saya akan kutip sedikit-sedikit. Kisah 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Berahi enggak hanya bicara mengenai sexual things. Tapi selalu pengen mengalahkan suami. Ingin menang, suaminya juga nggak mau kalah. Makanya kenapa terjadi keributan dalam rumah tangga. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan orang tua kalau marah sama anaknya, habisin makan. Papa tuh cari duit susah. Sekolah, masa nilai 4,3, 4,5. Nilai itu 8, 9, 10, 8, 9, 10. Tahu nggak, papa cari duit mulai sekarang Gilgal mesti bertobat. Cari uang tidak susah. Karena kutuk sudah dipatahkan di kayu salib. Jadi sekarang kalau marahin anak, gimana ngomongnya? Habisin makannya. Tahu nggak, cari duit? Oh jangan gitu, ntar dia nggak habisin. Habisin makannya, hargai berkat dari Tuhan. Gitu dong. Latah. Oke. Nah, karena dunia kacau, Yesus datang ke dunia berkorban di kayu salib supaya manusia yang gagal itu jangan gagal lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya terima kesempatan yang kedua. Tinggal pilih nih, mau hidup yang biasa aja kayak orang rata-rata. Orang rata-rata kan hidupnya gini, cari duit yang banyak. Udah gitu apa? Bangun rumah, bisa punya berapa rumah? Bangunin anak-anak rumah, punya villa di puncak, villa di Bali, rumah di luar negeri, beli pulau, beli negara mungkin, beli mobil yang bagus, update terus, fashion update semuanya, invest di mana-mana, akhirnya apa? Passive income, uang datang sendiri, jadi investor, lalu apa lagi? Financial freedom, gitu kan? Salah ya? Rata-rata orang hidup begini, itu good, biasa aja. Tapi Tuhan mau kasih anak-anaknya bukan hidup yang biasa aja, tapi yang great. Nah masalahnya manusia pertama tuh gagal. Gagalnya kenapa sih Adam dan Hawa? Karena karakter. Sumber dari semua masalah karakter. Kalau dalam hidup kita nggak bisa great, sumbernya itu karakter. Nah karakter itu banyak, yang kita mau bahas cuma satu hari ini yaitu tanggung jawab. Saya akan khotbah 21 hari ini, 28, awal Mei lagi kita bikin seri. Jadi sampai ngerti banget. Kita berpikir kita orang bertanggung jawab. Sebetulnya nggak sepenuhnya 100% benar. Tanggung jawab apa sih? Melakukan semua tugas dan tanggung jawab sesuai. Sesuai dengan apa? Yang bosnya arahin. Kalau konteks ini yang firman Tuhan arahkan. Semua tugas dan tanggung jawab sesuai dengan firman dengan sungguh-sungguh. Langsung aja masuk ke poin, kita akan belajar 5 hal tanggung jawab yang manusia pertama gagal
Dan kita dikasih kesempatan kedua, jangan gagal lagi. Karena setiap kita mau great di dalam kehidupan. Kegagalan mereka yang pertama, tidak menguasai firman Tuhan. Tapi kita kan pebisnis, kita kan dokter. Kalau mau great in life, harus menguasai firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, kan Tuhan Allah kasih perintah. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu pasti mati. Menurut saya cukup baik Bapak kita di surga. Dan karena tidak menguasai firman, satu saat ular goda Hawa. Dia bilang begini, tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Udah 100% salah. Dijawab lagi, enggak sih, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya, tapi jangan kami raba. Nah, ada tambahan. Kalau kita baca Kejadian 3, ada tambahan dari ayat yang sesungguhnya. Berarti ada apa? Kekosongan dalam penguasaan firman. Lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Begitu ular lihat, kurang menguasai firman nih. Orang yang gak menguasai firman gampang diombang-ambingkan. Dia bilang gini, sis percaya deh sama gue, gak akan mati. Karena Tuhan tahu saat kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Gini, di luar Tuhan ada banyak orang, ada banyak pihak yang nawarin kita untuk besar dalam kehidupan tanpa susah-susah mentaati firman Tuhan. Karena kita gak menguasai firman Tuhan, kita gagal, kita jatuh di dalamnya. Kegagalan kita untuk menguasai firman akan membuat kita gagal dalam hidup. Karena Matius 4 ayat 4 bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kegagalan kita untuk menguasai firman membuat kita gagal untuk maju menuju great in life. Karena Alkitab bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang Nah, ketahuan tahun pertobatan, ini lagu zaman saya SMP. Kegagalan kita untuk menguasai firman membuat kita gagal bebas dari ikatan. Kita hidupnya terikat sama dosa, sama perjinahan, sama dosa kedagingan. Gimana kita mau great in life? Firman Tuhan bilang gini, if you know the truth shall set you free. Kalau kita tahu, kita kenal, kita kuasai kebenaran akan memerdekakan kita. Lah, kita aja gak bisa merdeka dari ikatan kita. Gimana mau mempengaruhi bumi? Gimana mau masuk kepada visi Tuhan yang besar? Kegagalan kita menguasai firman akan membuat kita gagal dalam memperbaiki karakter kita. Salah satunya tanggung jawab. Mana mau dunia ini dipengaruhi oleh orang yang karakternya bobrok. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaan, apa yang kita kuasai dalam hidup? Kebanyakan sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang duniawi. Kita kuasai tentang mobil, kita kuasai tentang fashion, ini tas palsu, ini tas asli. Kita kuasai tentang sosmed, kita kuasai tentang sejarah, kita kuasai tentang hewan, tentang anjing. Ini anjing blaster, ini anjing itu, ini burung ini, siulannya fales. Kita kuasai semuanya. Firman Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang kelihatan sifatnya sementara. Tapi segala sesuatu yang tidak kelihatan, salah satunya firman Tuhan adalah kekal. Bapak Ibu, kalau kita kuasai hal-hal yang kelihatan, membuat kita gak bisa jadi besar. Mengapa orang gagal dalam bisnis? Karena gak menguasai firman. Kenapa orang gagal dalam hubungan pernikahan? Karena gak menguasai firman. Mengapa orang bisa menguasai sebuah bidang? Karena dipelajari, dipraktekkan. Dibaca, dipraktekkan. Dibaca, dipraktekkan. Skillful dia.
Contoh ya, saya nggak against film-film drama Cina, drama China, drama Mandarin, drama Korea, drama Indonesia. Saya pun fans drama. Saya nggak against konser. Tapi kalau hidup kita banyak diisi oleh hal-hal itu, sampai kita tahu loh, dia jalan sama siapa, dia putus sama siapa. Jadi si Topoki itu lagi jalan sama si Kimchi, lalu si Samgyeopsal itu putus karena dia nggak cocok sama sundubu jjigae. Kayak khotbah nggak bisa nyebut nama orang, gue sebut nama makanan aja. Lalu jadi si Hotok akhirnya kawin sama si Bulgogi. Itu aja tiap hari yang dia kuasai. Jinja, opa. Lu nggak bisa great dalam hidup. Pergosipan artis dikuasai dari amat sampai Z. Enggak. Yang benar tuh gini cerita. Lu salah. Jadi kejadian tuh 17 Januari 2023. Emang lu kenal sama dia? Enggak sih, kan gue pelajari semuanya. Bayangin. Tapi firman, gimana mau menguasai bumi? Cukup Adam dan Hawa yang gagal. GBI Gilgal nggak boleh gagal. Kuasai firman lebih dari apapun juga. Karena yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Kita on off sakit seminggu 10 hari ini. Istri saya diare, muntah, saya diare. Ini anak saya tadi mau kebaktian. Lagi dibawa ke rumah sakit, lagi di opnam. Jam 2 pagi udah saya mau siapin khotbah. Anak sakit ke kamar kita. Akhirnya kenapa saya bisa berdiri, masih agak lemes. Saya ke dokter. Dok, tolonglah dok, mau khotbah nih dok. Suntikan. Cup, disuntik. Dok apa? Udah percaya aja katanya. Minum sekarang, dikasih 2 obat. Apa nih dok? Karena ijo-ijo gak ada nama dong. Ya percaya sama saya. Minumlah udah pasrah ya gak digituin. Balik, masih diare malam. Istri saya gantian ke dokter. Dia kasih 2 kantong obat. Ini dokter pesan minum. Saya WhatsApp dong, dok nih apa? Kamu minum 2 nih, berhenti. Saya jamin. Gitu ngomongnya. Saya jamin. Berhenti kayaknya. Firman Tuhan kurang jamin apa mati di kayu salib buat saya dan saudara. Kuasai firman Tuhan. If you want to be great in life. Yang kedua, tidak mengendalikan diri. Kejadian 3 ayat 6 sampai 6a sampai C. Perempuan itu melihat buah-buah pohon itu baik untuk dimakan. Bukan berarti yang laki lolos ya. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Kenapa orang gak bisa tanggung jawab? Gak bisa great in life? Lemah di karakter. Salah satunya tanggung jawab. Kenapa sampai gak tanggung jawab? Karena ada yang menarik dia lebih indah daripada hidup dalam visi Tuhan. Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sosmed bahaya. Makanya yang kuat sosmed, saya kurang kuat apa? Tiap hari saya posting. Daripada dunia banjiri dengan berita negatif, Pastor Juan banjiri dengan firman setiap hari. Yang gak ada seperberapa milipersen atau apanya sih. Tapi paling tidak garam kan kecil. Masak sop sepanci kan gak mungkin garamnya semangkok kan. Yang penting garam itu mewarnai. Tapi masalahnya kita yang harusnya mempengaruhi dunia, kita dipengaruhi. Ingin kaya, ingin cepat kaya, ingin terlihat kaya. Itu kan kayak Hawa lagi lihat bunga. Lihat buah. Jadi kita udah lupa nih. Kita cuma ingin hidup good. I feel good. Nah. Itu aja pengen good, makan good, body look good, semuanya kita lupa ada yang lebih tinggi. Great. Ingin kaya, ingin cepat kaya, ingin terlihat kaya. Ingin kurus, nggak nyinggung siapa-siapa. Ingin cepat kurus, ingin terlihat kurus. Ingin terkenal, ingin besar, ingin maju. Salah nggak? Normal, karena kita punya Tuhan yang besar. Tapi jangan sampai dibelokkan, sampai hidup kita nggak great lagi. Saya suka makan. Tapi setiap kali saya ingat, saya harus olahraga setiap hari. Check up setahun 2 kali. Make sure gak minum obat gula, gak minum obat darah tinggi. Saya bilang, dok. Dokter bilang bagus hasilnya. Masih besar dok, suntiklah dok. Orang hidup gak pengen minum obat, kamu pengen masukin obat. Sekali lah dok.
Enggak. Pengen nggak? Pengen kelihatan kurus. Kenapa jadi diem? Itu kan cerita hidup saya. Contoh yang lain ya. Ini ada papa saya di sini. Dari awal Gilgal, yang nawarin kita tanah, gedung tuh banyak banget. Karena saya nemenin papa saya kan. Ke Balikpapan, Pak Wem ambil di sini nih, pilih aja mana yang mau bagus. Ke Manado, Pak Wem pilih di sini. Mau yang mana, mau yang gede, kita bangunin. Kalau kita mungkin tertarik, karena Tuhan gak panggil kita untuk buka cabang banyak di mana-mana, kita pengen fokus jemaat yang ada, muridin mereka jadi kuat. Yang kita pengen banyakin family cell-nya, karena itu udah gereja. Nah, terakhir nih, waktu tempat udah gak muat, kita lagi dinner, ada satu pengusaha bilang, itu pendeta ya? Iya, saya mau kasih tanah 1 hektar. Ngasih atau apa? Ngasih. Diatur ya, lihat. Lokasinya dekat sama kita pergi sama tim, Pastor Hendy juga ikut ya. Tanah 1 hektar gratis, siapa yang gak pengen? Kita udah penuh kebaktian. Pas begitu saya nyampe, di sebelahnya ada gereja kecil. Begitu kita parkir, Pajuan. Terus mereka ngeliatin kita di kaca begitu, ada yang nyamperin kita, dan saya pikir gini, Gilgal ini 4.000 meter tanahnya, terus kita bangun 10.000 meter, gratis, di sebelah ada gereja kecil. Saya bilang enggak. Gratis loh pastor? Enggak. Karena saya bilang enggak bisa. Kita besar, ada di sebelah gereja kecil, enggak baik saya bilang. Biarin gereja ini bertumbuh, kalau perlu kasih tanah ini buat gereja ini, supaya gereja jadi besar. Menarik hati enggak? Menarik. Bagi orang dunia, goblok enggak? Bodoh banget. Lu dikasih 1 hektar gratis gak mau, tapi pilih 1,5 hektar yang bayar nyicil. Tapi waktu saya dibilangin bodoh, saya ingat, saya punya Tuhan yang besar. Saya punya tanggung jawab, bukan untuk membunuh atau mematikan mungkin yang lebih kecil karena kehadiran yang besar. Enggak, justru saya harus nolong mereka supaya jadi besar. Karena Tuhan yang besar sanggup memenuhi, makanya tanahnya lunas gitu loh. Pakai contoh saya aja supaya pada gak tersinggung. Apa yang menarik kita sampai kita nggak bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak bisa pelayanan, nggak bisa ikut sel, nggak bisa maju dalam Tuhan, nggak bisa baca firman, nggak bisa mimpin mesbah keluarga. Itu menghalangi kita to be great in life. Kendalikan diri kita. Yang ketiga, mengapa manusia pertama gagal, Adam dan Hawa? Tidak berfungsinya peranan dalam keluarga. Kristen, ke gereja, pelayanan, tapi di rumah nggak berfungsi. Kejadian 3 ayat 6. CD. Sayang banget dulu belum ada men's camp. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya ampun. Saya bilang, Wak, enggak boleh. Enak panggil Hak atau Wak? Hak. Hak. Enggak boleh lu, Hak. Enggak boleh lu. Firman Tuhan, ingat. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya kecuali buah pohon pengetahuan Tuhan yang baik dan jahat. Ingat, Hak enggak boleh Hak. Hak, jangan Hak. Sini Hak. Keluarin, lepas. Dia diam, dia ikut makan. Please deh, suami-suami berfungsilah jadi imam, nabi, dan raja. Pimpin mesbah keluarga setiap hari. Kenapa pastor ingetin terus? Karena untuk saya tiap hari pun berjuang. Jam tidur kan mulai lebih pagi nih, tambah umur. Sementara anak-anak muda tambah kalong. Ntar dikit lagi. Kalau udah mau doa, bangunin Dedi. Lagi tidur kebangun, gak gampang lu umur segini. Karena kita perlu deep sleep, tidur saya tuh susah deep. Gak tau ada yang dipikirin atau apa. Jadi apalagi kalau udah pengen kencing, sampai periksa prostat. Kalau udah kencing, mau tidur lagi, tidur. Sampai kalau sama Tuhan, tolonglah Tuhan, deep sleep Tuhan. Tapi demi berfungsi, bangun lagi gak apa-apa. Yang penting anak dengar firman Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Butuh, karena 4 kali khotbah hari ini butuh support. Bu, tolonglah suaminya didukung Bu. Suami kan jadi imam, nabi dan raja. Suaminya mau maju dalam Tuhan tuh didukung. Aku sekolah Alkitab ya mah. Jangan lu, amit-amit. Loh, emang kenapa sekolah Alkitab?
Kan bagus dong. Suaminya menguasai Alkitab, jadi great in life. Ma aku mimpin sel, jangan. Loh kok jangan? Daripada dia mimpin geng, kan mending mimpin sel. Iya enggak? Ibu-ibu tolong bilang sama suaminya, sayang aku dukung. Aku dukung kamu. Saya nggak dengar, nggak apa-apa. Oke, yang penting berfungsi. Anak-anak perlu berfungsi. Dukung papa mamamu dalam doa. Saya kalau mempelanin saya bilang, Carissa, dukung doa Dedi ya. Saya bilang, Dedi besok mau khotbah 4 kali. Dia doain saya, dia masuk rumah sakit sekarang. Pak, Bu, kalau mau cuma grade begini, saya puluhan tahun bolak-balik luar negeri, itu ngenolongin anak-anak kita yang mau sekolah ke luar negeri. Karena waktu ke luar negeri bisa hilang atau keluar kota. Waktu mereka pulang, teman-teman udah hilang, males ke gereja. Akhirnya anak-anak kita hidupnya cuma good. Punya pacar, kawin, punya anak, cari duit, liburan, clubbing, gitu doang seumur hidupnya. Nanti saya akan tutup. Itu nggak salah. Tapi satu saat kita harus bertanggung jawab sama yang ngasih tanggung jawab dalam hidup kita. Saya bilang sama Carissa begini, Carissa, satu hal. Dia kenapa sih kalau ngomong selalu satu hal? Itu dikumpulin udah lebih dari 10. Ya satu hal saya bilang. Carissa mesti cinta Tuhan. Carissa mesti kenal Tuhan. Carissa mesti melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kasih kita hidup. Karena Tuhan Yesus itu baik. Kamu tuh anak pinter. Kamu nanti punya suami. Bantu suami punya anak. Jangan pernah lupa cinta Tuhan. Kenal Tuhan. Layani Tuhan lebih dari apapun. Malam di Basebak keluar saya bilang gini. Dedi gak akan izinin kamu sekolah mau keluar kota, keluar negeri. Sebelum kamu ketemu gereja di mana kamu bisa bertumbuh di sana. Baru kamu boleh pergi. Lebih daripada cari sekolah, cari gereja dulu. Satu hal. Umur dia udah 15 tahun lebih. Satu hal. Ada satu yang saya selalu ngomong tiap hari sama dia. Dia enek-enek deh. Udah baca Alkitab. Kayak sekarang dia sakit. Saya terbatas, dokter terbatas. Carissa lihat, cuma Tuhan yang bisa sembuhkan kamu. Kamu nanti pergi sendiri menikah, Dedi gak bisa tolong. Tuhan yang bisa tolong kamu. Dia paling mau kuliah tinggal 2-3 tahun lagi sama saya. Habis itu selesai kuliah, punya pacar. Selamat malam om, udah gitu. Apa malam-malam gitu. Selamat malam, udah dibawa pacar kan? Om boleh ngelamar gak om? Dia bilang orang. Berarti 3 tahun kali 365 hari. Udah baca Alkitab belum? Saya gak mau mengulangi kegagalan Adam. Suaminya hadir. Dia gereja paling keren. Gerejanya di mana? Sama Yesus sendiri. Pendeta siapa? Yesus. Tapi dia gak berperan. Yang keempat. Kegagalan dia tidak jujur. Kejadian 3:11-12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Apa sih susahnya jujur? Dam, kamu makannya? Iya Tuhan, hilaf. Maaf Tuhan, maaf. Selesaikan. Saya percaya Bapak tuh asik banget kok. Saya gak pernah minta maaf sama Papa saya. Ngerti kamu? Hah? Gak pernah. Siapa sih yang gak pernah buat salah? Orang gak jujur itu karena gengsi. Kejujuran dimulai dari keuangan. Firman Tuhan bilang ini, kembalikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Tuhan yang ngasih kita hidup, ngasih kita berkat aja, kita hitung-hitungan gimana sekecil mungkin ngasih sama Tuhan. Kita ada di Indonesia, banyak orang ngiri pengen tinggal di Indonesia. Negara begitu subur, kita pikirin gimana semakin kecil bayar pajak untuk pemerintah kita. Dan waktu negaranya gak maju, kita marah-marah. Jujurlah dalam keuangan, itu langkah awal. Ada banyak bisnis. Saya pendeta harus jujur apa adanya. Asuransi, saya pernah mau jadi agen asuransi. Kenapa? Kingdom business, jual kuburan, jual apa. Saya bilang ini saya akan grab banyak, komisinya semua untuk pembangunan. Waktu saya doa, Tuhan bilang stop, jangan. Kenapa? Kamu ambil periuk nasi orang lain. Kalau bisa kamu kasih order ke agen asuransi di gereja, biar mereka maju.
uang. Saya udah ikut trainingnya, ngerti dapatnya berapa. Saya pernah kena agen asuransi juga. Karena nolongin orang. Ya ntar 10 tahun gak bayar lagi. Nanti ini begini. Itu buku asuransi selembar atau segini bukunya. Siapa yang hobinya baca buku itu? Manual telepon, terus buku asuransi. Mah tuh men nonton drama, ntar nih aku lagi pelajarinya manual handphone. Kita adalah call sis, call bro. Bro, ini gimana sih mencet handphonenya begitu? Mana ada yang bacain itu asuransi satu-satu. Begitu sakit gak diganti. Dikasih nilai nanti kalau begini nih ada investasi, ntar uangnya jadi segini. Ya kan namanya orang juga yang sibuk apa yang gak ngerti. Oh boleh juga nih taruh duit gini. Jujurlah. Walaupun kita kehilangan klien. Tapi Tuhan bisa gantikan klien karena berkat datangnya dari Tuhan. Makanya kepada agen yang jujur saya kenalin. Saya banyak khotbah tuh. Potongan khotbah saya diambil sama asuransi-asuransi tuh. Dipostingin ini pasti diambil lagi. Gak apa-apa. Kan orang-orang tua banyak yang gak percaya asuransi. Setelah mereka bayar, aduh black jantung mahal juga ya. Stroke ternyata. Tapi tolonglah mereka. Kontraktor yang jujur. Investasi tuh gak jadi investasi yang jujur. Berapa banyak sini pernah kemakan sama investasi. Jujur. Kalau jujur, untungnya kecil, kliennya mungkin dikit. Jadi gini, great itu mungkin kita gak sekaya yang good. Gak sepopuler, gak terkenal yang good. Tapi waktu kita great di mata Tuhan, Tuhan bisa buat apa saja dalam hidup kita. Yang terakhir, kegagalan kelima yang Adam buat tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab tuh luas, saya ambil satu aja, suka nyalain orang lain. Kejadian 3:13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku maka ku makan. Suami nyalain istri, istri nyalain ular. Bapak Ibu, berhentilah menyalahkan orang lain. Karena satu saat begitu kita ketemu Tuhan, itu tuh Tuhan. Ternyata kita dipanggil duluan, mau nyalain istri, udah kebiasaan nyalain istri kan. Kucing hamil istri disalahin, genteng bocor istri disalahin. Begitu di pintu surga, kan antrian beda. Siapa yang mau disalahin ya? Akhirnya enak, ya karena Tuhan kurang. Masa udah di pintu surga masih nyalain Tuhan. Tanggung jawab tuh gini. Tanggung jawab, menjawab apa yang ditanggungkan dalam hidup kita. Tuhan kasih tanggung jawab, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Bahasa Inggrisnya apa? Responsibility. To give response to the ability. Kepada kemampuan, kekayaan, kepintaran yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Keluarga kalau ada masalah, jangan salahin siapa-siapa. Gereja gak bertumbuh, gak boleh salahin jemaat. Tanggung jawab berhenti di sini. Pendetanya khotbahnya kecepetan, cuma setengah jam. Banyak ngelawaknya. Ketua selnya kurang care. Aku berasa juga waktu sakit ditumpangin tangan kurang panas, kurang bergetar. Ketua sel gak bertumbuh nyalain anggotanya, family cell leader. Para males-males pastor, datangnya telat. Gak mau sharing. Kenapa mereka gak mau sharing? Dia takut kali malu. Kenapa telat? Jangan-jangan kamu juga suka telat. Jangan menyalahkan. Tanggung jawab berhenti di sini. Tuhan, saya salah. Saya mau jadi imam lebih baik. Saya salah, saya mau jadi gembala lebih baik. Saya salah, kenapa turnover pegawai di kantor saya sangat tinggi. Saya mau jadi bos yang lebih baik, lebih generous lagi. Satu saat, kita gak ada yang tahu umur kita kapan. Saat kita ketemu Tuhan, kita gak bilangin Tuhan, mobil saya 4, lalu saya sumbangin semua buat gereja. Saya punya rumah 7 loh, udah gak laku yang gitu-gitu. Saat ketemu Tuhan, Tuhan tanya gini, masih ingat di Kejadian 1 aku kasih visi, boleh cerita pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya. Yang mana ya Tuhan? Itu yang Pastor Juan khotbahin 21 April yang berseri itu. Oh siap Tuhan, aku sudah memenuhi bumi dengan gambar Tuhan. Tuhan bilang ini, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Doa saya, tidak ada satupun yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Selamat menjadi besar, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama.